Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita bahas tentang ilmu curhat. Karena ternyata curhat itu bisa jadi solusi atau sebaliknya bisa jadi bencana baru. Orang yang tidak hati-hati dalam curhat, maka bukannya menyelesaikan masalah, tetapi menambah masalah, memperumit, memperbesar, dan membuat masalah bisa semakin melebar. Oleh karena itulah, hati-hati bagi yang senang curhat. Kalau curhat tidak pada orang yang tepat, satu, ya, dia akan membuka aibnya sendiri. Karena sebetulnya setiap kali kita bicara, maka kita membuka aib kita sendiri. Kita akan ketahuan kualitas diri kita, kebusukan hati kita, akan ketahuan kesombongan, kedengkian kita. Jadi kalau kita curhat, apalagi kepada objek curhat tersebut. Jadi kita sudah mulai menyebar fitnah atau gibah atau sesuatu yang membuat orang bisa jadi buat zolim, jahat kepada yang objek curhat, padahal belum tentu benar. Yang ketiga, orang yang dicurhati ini akan terbebani. Tidak semua orang yang dicurhati itu memiliki kualitas keimanan, kualitas kematangan, kualitas kedewasaan. Ini tidak semua. Ada yang ketika mendengar curhat jadi stres, karena dia menjadi beban. Kalau dia sendiri orang yang banyak masalah, kemudian dicurhati, makin tertekan. Jadi kita bisa menzolimi orang yang dicurhati. Selain yang dicurhati jadi berpikir dan berprasangka buruk, juga yang dicurhati bisa menjadi tertekan, bebannya menjadi lebih berat. Dengan kata lain, kita bisa menganiaya orang yang dicurhati. Yang keempat, yang dicurhati itu akan masuk ke dalam kehidupan dia. Jadi orang yang dicurhati itu entah gimana bisa masuk jadi kepada kehidupan yang curhat ini. Jadi ikut ngatur, ikut ngurus, ikut memberikan solusi yang belum tentu jadi solusi. Jadi kalau kita curhat ke seseorang, nah seseorang ini seperti dibuka pintu masuk untuk ikut mengurusi urusan kita dengan versinya sendiri. Dia bisa bicara ke orang lain, ceritanya menolong kita, tapi boleh jadi ya kita curhat ke seseorang, seseorang itu seakan-akan diberikan kunci untuk mengotak-ngatik urusan kita versinya sendiri. Masih mending kalau yang dicurhatin itu orang yang matang, bijak, beriman, tapi kalau kurang kualitasnya, maka dia akan mencari solusi versinya yang bisa jadi kesana sini nanti bicara dan jadi masalah baru. Ini hati-hati hadirin. Sekarang tradisi curhat, kenapa ada orang yang suka curhat kepada sembarang orang? Orang yang senang curhat kepada sembarang orang, itu menunjukkan orang itu kurang iman. Karena
dengan kurang iman seperti itu, dia tidak yakin bahwa yang bisa menyelesaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Satu, kurang iman, ya. Jadi kalau ada orang sembarang curhat, bukan tidak boleh curhat, ya. Curhat itu nanti disampaikan SOP-nya kepada Allah dulu, sesudah itu minta tolong harus bicara ke siapa. Nanti kalaupun akan bicara, diukur yang bicaranya ini, pribadinya ini jadi solusi atau tidak, matang atau tidak. Tapi kalau sembarang curhat orang yang kurang iman, juga kurang tanggung jawab, kurang amanah. Karena orang yang dicurhati itu dia akan memikul beban pikiran, perasaan, mental, dan bisa jadi dosa, bisa jadi suudon, bisa jadi zolim, bisa jadi stres akibat curhat ke seseorang yang tidak pada tempatnya. Jadi dengan kata lain, orang yang curhat tidak pada tempatnya itu tidak punya rasa tanggung jawab, berpikir efek terhadap yang dicurhatin dan efek kemana-mana akibat curhatnya itu. Jadi orang yang kurang amanah diantaranya itu sembarang curhat. Ini penting hadirin, karena ada orang yang kepada sembarang orang ngomong saja. Nauzubillah min dzalik. Kurang iman, kurang rasa tanggung jawab. Orang yang sembarang curhat itu kurang rasa malu, karena harusnya malu kita ini membuka aib sendiri, benar? Apalagi yang kurang, selain kurang iman, kurang amanah atau kurang bertanggung jawab, juga kurang rasa malu, karena harusnya kita malu. Dan yang paling jelas, seorang yang sembarang curhat itu adalah kurang ajar, ya, karena dia menyebarkan bencana bagi yang lain. Ini serius hadirin. Harusnya bagaimana? Kita simak surat Yusuf, ya, ayat 86, benarkah? Ya, surat Yusuf ayat 86. Surat Yusuf, surat ke-12 ayat ke-86. A'udzu rajim. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dia, Yakub, menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi solusi itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah kita mengadukan kesulitan, kesusahan, kepedihan. Karena yang bisa menghilangkan semua kesusahan kita itu, menghilangkan semua kepedihan, menghilangkan semua masalah, ya cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang suka membeberkan penderitaan itu biasanya dia kurang iman, dia tidak yakin kepada Allah. Apakah tidak mungkin kita bicara? Boleh bicara, tapi ingat ya, apa gunanya mata kalau kita menilai seseorang hanya karena telinga? Sesudah mendengar orang curhat, kita jadi menilai orang lain. Apa gunanya mata? Apa gunanya akal? Apa gunanya
Tidak ada gunanya curhat ke sembarang orang kalau tidak dengan niat dan orang yang tepat. Jangan orang mengasihani kita, tidak. Orang yang beriman itu ajeng. Karena yakin semua masalah ini terjadi dengan izin Allah, dan semua masalah ini sudah diukur oleh Allah, dan semua masalah ini hanya bisa selesai dengan pertolongan Allah. Mau menjerit sekeras apapun, mau berlari ke penjuru bumi manapun, mau menghibah kepada siapapun, tetap cuma satu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jangan lebay, jangan pamer penderitaan yang tidak seberapa, jangan pamer kesengsaraan, jangan menghibah belas kasihan orang, jangan ingin orang berempati ke kita. Ajeg hidup ini, mantap, seharusnya begitu. Itulah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kalau kita ajeg, orang lain akan kebawa ajeg. Kalau kita lebay, kita menyusahkan orang. Benar, kita ini manusia yang punya kelemahan dan kekurangan, tetapi usia, ilmu, pengalaman, wawasan seharusnya membuat kita tidak bersikap sama dengan orang yang tidak punya ilmu, tidak punya usia, kematangan, dan kedewasaan. Kan tidak mungkin aki-aki mengatakan, ada saya mah orang biasa, padahal aki-aki sudah berpengalaman banyak, ilmu banyak, kemudian juga sudah mengetahui banyak hal, tapi ingin kalau ada masalah ingin dikasihani sebagaimana anak-anak balita. Ini tidak bagus. Kita harus lebih ajeg dalam hidup ini. Apalagi jadi orang tua, kalau orang tuanya lemah, pasti memperlemah anak-anaknya. Anak-anak jadi lemah. Kalau orang tuanya lebay, cengeng, anak-anak akan memiliki standar kecengengan yang sama. Tanggung jawab. Makanya jadi orang tua, hei lelaki, seletih apapun jadi lelaki, bekerja membanting-banting tulang, lebih satu jadi masalah deh. Kerja keras tidak usah pamer letih, pamer aduh berat jadi lelaki, ya udah nggak usah jadi. Jadi ibu juga tidak cukup memberi nasihat kata-kata, tapi ketegaran itulah sebetulnya pendidikan terbesar bagi anak-anak. Jadi orang tua lebay, cengeng, itu merusak anak-anak. Mudah-mudahan ini jadi bahan tafakur bagi kita semua. Tidak ada gunanya sembarang curhat, zolim kepada orang yang dicurhati, kalau curhat tidak pada orang yang tepat. Selain tidak jadi solusi, malah menambah masalah dan mempermalukan diri. Na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih hadirin. Mudah-mudahan tausiah sederhana ini membuat kita lebih gigih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah, cukuplah Allah. Ambil air wudu, sholat, tumpahkan segalanya kepada Allah dengan bahasa apapun. Allah maha mengerti setiap perkataan. Insya Allah sesudah itu nanti Allah mengatur. Kalau kita harus bicara dengan orang, semua orang adalah ciptaan Allah, milik Allah, dan Allah yang menggerakkan untuk jadi solusi. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Mohon maaf, kita simak selanjutnya di radio dari Ustadz selanjutnya. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.